percaya Tuhan, janji-Mu bagiku pasti digenapi, pasti terjadi. Ku menyembah-Mu. Katakan sekali, percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan,
pujian baru untukmu. Pujian
nikmati dan terus nikmati. Kami mau sembah Kamu sekarang ini, saat ini Tuhan kami datang untuk menyembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, oh Yesusku, Kau tempat perlindungan, Kau tempat perteduhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh besar Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan yang kami ya Bapa. Hanya Kau yang terbesar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau bersorak lagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan, DKI. Semua siap puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita mendengar satu lagu baru. Kita percaya bahwa Tuhan dalam kita setia bagi saudara dan saya. Haleluya. Yuk. Datang kepadaku, Tuhan hidupku, bawa hidupku selalu. Ada Tuhan di padaku, hai kawanku,
adalah guru yang agung. Ia telah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Siapkan setiap harimu, sebentar kita akan firman Tuhan.
kita berbahagia. Mungkin sore Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah raya luar biasa Gereja Jemaat Kristen Indonesia IHK Kota yang beralamat di Glodok Plaza lantai 1 nomor 28 seberang stasiun Kota Jakarta. Nah, sore ini saya David Hari ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada ibadah raya tadi pagi, live streaming jam 10. Tema kita tetap tentang waktu Tuhan yang selalu indah pada waktunya. Nah, sore ini saya ingin sharing hal-hal yang penting, hal-hal sederhana, yang praktis yang bisa kita kerjakan di dalam hidup kita, yaitu bagaimana caranya kita hidup di dalam waktu Tuhan. Tadi pagi kita sudah belajar bagaimana hidup dalam waktu Tuhan dan bagaimana kita bisa melihat waktu itu dari kacamata Tuhan kita sehingga kita bisa hidup sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sore ini saya akan masuk di dalam satu poin yang lebih spesifik lagi menjadi penutup khotbah sepanjang bulan ini tentang tema indah pada waktunya. Dan sore ini saya memberikan judul tema sharing saya adalah menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berkati pemberitaan firman-Mu dan juga berkati semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dasar perenungan saya pada sore hari ini, mari kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang luar biasa, bisa jadi hafalan buat kita semuanya. Renungkan firman ini luar biasa. Pengkhotbah 3:11, firman Tuhan berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat
menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Memang manusia tidak akan tahu apa yang dikerjakan Tuhan dari awal sampai pada akhir. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan berbicara tentang tema menghargai waktu Tuhan ini. Tadi di Alkitab sudah dijelaskan dalam kitab Pengkhotbah 3:11 bahwa Dia akan membuat indah pada waktunya, waktu Tuhan. Tadi pagi saya sudah jelaskan waktu itu ada 3, waktu kekekalan, waktu kronos atau yang berbicara waktu yang kita lewati ini jam, bulan, waktu, bulan, tahun dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya kairos. Kairos itu berbicara tentang waktunya Tuhan. Nah, Anda bisa mengikuti ibadah live streaming tadi pagi melalui channel ini juga. Nah, tapi sore ini saya berbicara beberapa poin, agak panjang yang saya sharingkan, tapi saya berdoa ini tidak lama dengan waktu yang ada ini supaya kita tidak lupa. Dan sehingga hidup kita ini benar-benar menjadi hidup yang menghargai waktu Tuhan. Nah, poin yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menghargai waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah gunakan waktu yang ada, waktu yang diberikan oleh Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Efesus pasal 5 ayat 15-16 menjelaskan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus pintar, kita harus berhikmat, kita harus mengerti bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Waktu nggak semakin mudah, waktu nggak semakin baik. Alkitab dengan jelas Efesus tadi, waktu ini adalah hari-hari yang jahat. Berikutnya yang kedua, kalau yang pertama tadi dikatakan gunakan waktu ini karena waktu ini adalah hari-hari yang jahat. Yang kedua adalah gunakan waktu ini sebaik-baiknya karena waktu ini adalah waktu persiapan kita untuk kekekalan nanti. Jadi apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan kekekalan nanti. Yang pertama, pelajaran dari poin kedua ini adalah gunakan waktu ini sebaik-baiknya selama ada di dunia ini untuk mempersiapkan diri memasuki kekekalan. Kekekalan itu bukan 70, 100, 1000 tahun. Kekekalan itu selama-lamanya. Yang di dalam khotbah saya tadi pagi ini berbicara namanya aion dalam bahasa Yunani. Artinya dari penciptaan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Poin yang kedua dari poin ini, selain kita mempersiapkan diri adalah kita harus menggunakan kesempatan yang masih ada ini jangan sampai menjadi terlambat. Jadi bagus dikasih oleh Tuhan untuk menghargai waktu Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa ini adalah waktu untuk kita menyambut kekekalan, surga kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana yang harus kita lakukan untuk kita menghargai waktu Tuhan. Gunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya karena waktu ini sangat singkat. Mungkin hari ini kita akan hidup atau kita akan hidup beberapa puluh tahun lagi. Pada kenyataannya kitab Yakobus 4:14 berkata bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Jadi kita harus sungguh-sungguh supaya kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu ini sangat singkat. Poin yang keempat, kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya karena waktu ini akan terus berlalu. Kita nggak bisa mengulang waktu yang sudah kita lewati. Tadi yang sudah kita lewati nggak bisa kita ulang lagi. Kemarin apa yang kita sudah lakukan tidak bisa diulang lagi. Tidak ada mesin waktu. Time machine itu hanya ada di dalam film-film Hollywood. Tapi kenyataannya kita tidak bisa mengulang waktu yang sudah kita lewati. Jadi karena itu kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita harus mulai mendisiplin diri kita, sungguh-sungguh menjalani hidup ini menurut kehendak Tuhan. Jangan sampai kita berleha-leha, kita menikmati waktu ini semaunya kita. Tahu-tahu kita udah umur 50, tahu-tahu kita udah umur 60, tahu-tahu kita udah umur 70 dan sudah terlambat. Ketika kita tahu-tahu sudah menjelang dipanggil oleh Tuhan. Yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama waktu ini akan ada. Sampai berapa lama kita ini akan hidup. Sampai kapan kita akan diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena kita meninggal itu nggak berbicara usia. Meninggal itu tidak ada nomor antrian. Meninggal itu sesuai hak prerogatif Tuhan. Kapan saja dia mau ambil kita. Poin yang keenam. Bagaimana caranya kita menghargai waktu Tuhan adalah gunakan waktu sebaik-baiknya.
Karena waktu ini tidak dapat ditarik kembali. Kita dapat kehilangan banyak hal, tapi kita tidak dapat memperoleh hal-hal itu kembali. Banyak orang menyatakan diri bangkrut, kemudian bersaksi bahwa mereka sudah menjadi kaya kembali, tetapi tidak demikian dengan waktu. Bila waktu sudah lewat, kita tidak bisa mengulang lagi dan tidak dapat diambil kembali. Merenungan saya sore hari ini cukup banyak karena ini hanya hal-hal praktis sebagai penutup closing renungan kita soal waktu Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa indah pada waktu Tuhan kalau kita sungguh-sungguh melakukan hidup kita pada saat ini. Poin yang ketujuh, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan hari ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban untuk dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Hati-hati dengan waktu kita. Kita bisa bilang indah pada waktunya, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa pada saat ini, tidak akan ada keindahan waktu itu, karena kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita nggak bisa Tuhan sendiri mengerjakan. Kita harus berpartner dengan Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidup kita, tapi kalau kita tidak mau, kita nggak akan dipulihkan. Tuhan mau menolong kita, tapi kalau kita tidak mau menolong diri kita sendiri, maka kita nggak akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagian nomor 8, bagian yang ke-8, bagaimana kita menghargai waktu Tuhan. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena waktu itu sangat mudah menjadi sia-sia. Amsal menunjukkan di ayat Amsal 24 ayat 33-34 ada kata-kata ini menarik sekali. Hati-hati ya, ini renungan ya sore ini. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Mudah buat kita untuk menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kita bisa membuang waktu, kita bisa membuat waktu ini nggak berguna dengan apa? Dengan nggak usah melakukan apa-apa. Ya, gampang. Nggak usah kerjakan apa-apa. Kita bisa dan kita berkata, oh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Itu bukan bidang saya, itu bukan kemampuan saya. Selama kita masih berpikir bahwa segala sesuatu itu, oh masih panjang, masih ada waktu. Berhati-hati. Waktu itu begitu mudah menjadi sia-sia ketika kita tidak melakukan apa-apa terhadap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Bagian yang ke-9, gunakan waktu itu sebelum terlambat. Seseorang biasanya baru menghargai uang ketika dia sudah bangkrut. Atau kalau ia sudah tidak punya kekayaan atau keuangan lagi. Biasanya juga orang bisa menghargai waktu ketika ia sudah ada di ambang pintu kematian. Dan saya berdoa itu tidak terjadi dengan kita. Ada seorang tokoh ateis namanya Voltaire. Anda nanti cari di Google ada. Pada akhir hidupnya menjelang karena dia sakit, dia berkata kepada dokternya, dokter, saya akan memberimu setengah dari hartaku jika kamu dapat memperpanjang hidupku 6 bulan saja. Seorang yang gak percaya Tuhan bisa berkata dia mau bayar kalau dokter bisa memperpanjang umurnya 6 bulan saja. Di ambang pintu kematiannya, dia baru menyadari bahwa ada banyak hal-hal yang dia lewatkan, ada banyak hal-hal yang dia tidak lakukan, sehingga dia harus minta kepada dokternya. Sebuah kematian yang mengenaskan. Setelah Voltaire berkata begitu, ada seorang perawat yang berkata begini, walaupun saya ditawarkan semua kekayaan yang ada di dunia, di Eropa ini, saya tidak mau mati seperti itu. Orang bisa berkata, dan saya berdoa, jangan sampai kita terlambat dan berkata bahwa aku pengen hidup lagi, aku mau mengulang waktu itu, aku mau memperbaiki. Sudah terlambat. Nah, sore ini sebelum terlambat, sadarilah. Bagian terakhir dari sharing saya sore hari ini,
Ingat, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya kalau kita mau bekerja sama dengan Dia. Bukan Dia kerja sendiri. Kita harus memberi diri kita, Dia bekerja kepada diri kita dan dalam hidup kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya supaya waktu yang kita miliki ini sekarang, saat ini menjadi bernilai. Maksudnya apa poin 10 ini? Lakukan sekarang juga. Hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore ini saya hanya closing dari renungan-renungan kita sepanjang bulan ini, untuk kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu akan buat indah, Tuhan akan buat hebat, Tuhan akan buat sesuatu luar biasa. Tapi kita juga menghargai yang sudah Tuhan berikan. Emang indah pada waktunya, tapi kalau kita nggak melakukan apa, nggak akan ada keindahan itu. Jadi sore ini kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena hari ini, waktu-waktu ini adalah untuk persiapan kekekalan. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu singkat. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena segala sesuatu itu akan berlalu. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena kita tidak tahu sampai kapan waktu ini akan ada. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu ini tidak dapat ditarik kembali. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya karena kita bertanggung jawab atas penggunaan waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu bisa menjadi mudah menjadi sia-sia. Gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum terlambat. Gunakan waktu sebaik-baiknya dan buat waktu ini menjadi bernilai. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dia akan membuat indah pada waktunya, pada waktu Tuhan, waktu yang disebut dengan kairos itu. Dan itu berbicara tentang kesempatan, itu berbicara tentang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Itu saja sharing saya sore hari ini, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Kristen Indonesia, IHK Kota, dan semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Saya berdoa semua kita bisa menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidup ini adalah, maksudnya gini, waktu ini adalah kehidupan, waktu ini adalah kesempatan, dan waktu ini adalah untuk kita mewariskan sesuatu yang baik buat orang-orang generasi setelah kita. Amsal 13 ayat 22. Tadi pagi saya sudah seringkan juga bahwa orang benar akan mewariskan hal yang baik kepada anak cucunya. Saya berdoa Anda semua yang mengikuti channel ini yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, Anda adalah orang-orang baik, orang-orang benar yang akan mewariskan hal-hal yang baik kepada anak cucu kita, kepada generasi setelah kita. Puji Tuhan, itu saja sharing saya pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk renungan sederhana pada sore hari ini pada raya kedua jika IHK Kota 31 Oktober 2021. Hari ini kami belajar bagaimana untuk kami menghargai waktu kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa di sorga. Dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Yesus datang kali kedua menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan nyata dalam hidupku, ku angkat hatiku menyembahmu, ku naikkan sembah syukur.